Shalom guys, welcome to Yo Podcast. Nah, ini adalah podcast perdana kita guys. Jadi kenalin dulu, nama aku Elisa Stefani. Nah, kali ini kita bakal sharing-sharing dan talking with Elora Sarah. Asik. Apa kabarnya nih Kak? Puji Tuhan, baik, sehat. Puji Tuhan. Nah guys, jadi topik kali ini kita bakal bahas tentang pertolongan Tuhan dalam kesulitan. Pasti kita udah tahu banget dan ngerasain banget di tahun 2020 ini, yang dimana tahun ini mantep banget, iya gak Kak? Bener, mantep banget, parah. Kayak dari awal tahun aja kita udah kayak disurprisein banget gitu. Tiba-tiba hujan deras yang ngakibatin banyak daerah banjir. Bahkan daerah-daerah yang gak pernah banjir pun jadi kebanjiran. Betul, apalagi daerahku yang langganan banjir ya kan. Dan aku mendapatkan dampaknya. Mantep banget ya. Jadi kayak tahun 2020 ini kayak orang dari awal tahun pun udah kayak bilang, aduh gila banget tahun ini. Kayak baru awal aja udah ditimpa, bukan musibah sih guys, kayak sesuatu yang ngagetin banget ya, gitu. Terus habis itu nggak berhenti di situ doang, ternyata tiba-tiba ada tamu yang nggak kita undang, yang nggak kita sangka-sangka dateng. Betul. Siapa dia Kak? Aduh, Corona. Nah, Miss Corona ini, ya ampun, kita nggak pernah undang dan kita nggak pernah ekspektasin kalau dia bakal datang. Karena kayak tiba-tiba banget nggak sih Kak, kayak dia datang terus ngakibatin banyak hal banget gitu. Kayak sekarang nih di Jakarta PSBB, terus banyak yang di PHK, bahkan banyak juga yang meninggal. Nah, kayak bener-bener awal tahun 2020 ini, bahkan sampai bulan ke-9 ini kayak jadi kayak nggak berasa gitu. Betul, kok 2020 ini gitu kayak wow banget gitu kan. Nah, gimana sih perasaan kakak nih ngalamin banyak hal di tahun ini gitu? Puji Tuhan sih, meskipun banyak tantangannya, banyak duka citanya, tapi Tuhan tetap kasih sukacita. Sebenarnya kalau menurutku pribadi, memang dari awal tahun sampai detik ini memang mungkin banyak duka citanya gitu, banyak hal yang pergumulan-pergumulan yang aku alami juga, dan mungkin bukan cuma aku, orang lain di luar sana mungkin banyak mengalami itu. Tapi puji Tuhan, aku ngerasa meskipun banyak duka cita yang aku alamin, Tuhan juga masih banyak ngasih sukacita untuk aku pribadi gitu sih. Ih, puji Tuhan banget. Kalau boleh sharing, apa nih Kak sukacita yang kakak boleh alamin gitu di tengah-tengah masa yang sangat ajaib ini gitu? Puji Tuhan sih, kalau untuk sukacita, aku yang paling nggak habis pikir sama berkat Tuhan sampai sekarang ini. Aku tahun ini puji Tuhan udah udah lulus kuliah, cuman tinggal nunggu wisudanya aja. Dan banyak juga sih sukacita yang lain, mungkin dari kesehatan. Terus aku juga bisa menikmatin berkat-berkat Tuhan tiap hari, masih hidup sampai sekarang di tengah-tengah masa pandemi itu tuh kayak yang wow, amazed banget sih sama berkat Tuhan gitu. Wah, berarti ini kakak wisuda online gitu ya? Wah, kayaknya sih kemungkinan besar, karena gak mau ambil resiko juga sih, kampus kan. Iya gitu. sih, karena ini juga udah kayak malah makin meningkat gitu betul, ya di Jakarta. Nah, tapi kakak udah pasti ngalamin masa SMA kan, masa putih abu-abu, yang orang bilang itu masa yang paling asik, paling menyenangkan gitu. Ya, pernah pasti. Asik banget. Nah, gimana sih Kak kalau boleh sharing masa SMA kakak yang masa paling asik itu gitu? Masa paling asik sebenarnya ya awalnya mungkin expect banget ya bakalan masa putih abu-abu tuh yang menyenangkan banget, ya bener kayak yang di film-film, sinetron, kayak yang bahagia gitu. Ya meskipun emang iya sih ada bahagianya gitu dan emang memorable banget, dan tapi ya tetap aja karena aku pribadi juga orangnya kan rada introvert gitu. Terus aku nggak nyangka di SMA itu tuh bener-bener punya memori banget, khususnya puji Tuhan gitu. Aku digerakin Tuhan dan aku dipercayain Tuhan buat pelayanan di Rockris sekolahku. Itu yang bikin aku jadi jauh dari pergaulan-pergaulan yang nggak benar. Terus aku juga jadi tahu gimana sih Tuhan mau aku hidup sampai detik ini. Aku juga ngerasa Tuhan tuh taruh berkat-berkat
ke aku melalui pelayanan yang aku lakukan kayak gitu. Mungkin adalah poin-poin dimana aku juga pernah bandel juga kayak orang-orang lain gitu kan, mungkin entah kadang misalkan ada ibadah gitu datangnya telat atau gimana, atau mungkin di pelajaran juga aku kan pasti bisa ngantuk juga kan. Nah tapi ya puji Tuhan di tengah-tengah masa SMA aku yang putih abu-abu itu, Tuhan ngasih teman-teman yang baik banget, dan aku ngerasa terutama ya khususnya di organisasi aku itu, di tempat pelayanan aku itu yang menjadi keluarga aku banget sih, jadi sahabat sekaligus saudara gitu. Wih, puji Tuhan banget ya Kak, ada Rockris kayak jadi sarana Kakak bertumbuh gitu. Betul. Buat nge-upgrade diri Kakak semasa SMA. Nah teman-teman, penting banget juga nih buat kalian masuk ke pergaulan, organisasi atau circle sekitar kalian tuh yang baik, yang tepat buat kalian. Karena kalau kita hal tersebut kayak circle kita, pergaulan kita, organisasi kita itu berperan cukup penting, iya nggak Kak? Banget kayak berpengaruh. Semakin lama kita di suatu lingkungan gitu yang nggak tepat buat kita, yang misalnya kita tahulah itu udah buruk gitu, dan kita tetap di sana, kita bisa jadi sama kayak mereka gitu kan, kayak yang sering kita dengar gitu, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi guys, kalau kalian mungkin saat ini masih ada di circle atau di pergaulan yang kalian padahal udah tahu gitu itu tuh buruk, atau mungkin kalian nggak sadar gitu kalau itu buruk, coba deh dilihat apakah pergaulan itu, circle itu bawa kalian makin lebih baik. Kalau enggak, mendingan udah tinggalin aja gitu, jangan dilanjutin lagi. Terus gimana nih Kak perjalanan dari SMA terus ke kuliahan Kakak gitu, perjalanannya? Iya, puji Tuhan. Oh ya, tadi aku lupa ceritain, puji Tuhan selain dikasih berkat persaudaraan di organisasi pelayanan tempat aku melayani, aku juga dikasih kesempatan sama Tuhan untuk masuk satu kelas unggulan. Nah, sebenarnya ada suka dukanya juga sih, maksudnya kita harus bersaing sportif juga di kelas unggulan itu. Tapi yang bikin aku amazed juga, lewat berkat Tuhan itu aku jadi bisa masuk kuliah melalui jalur SNMPTN gitu. Widih, mantep. Masuk kelas unggulan terus bisa masuk perguruan tinggi negeri lewat SNMPTN. Nah mungkin juga teman-teman ada yang belum tahu SNMPTN itu apa sih Kak, coba boleh dijelasin? SNMPTN yang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu lewat jalur undangan gitu teman-teman. Jadi meskipun kita ada jalur tes juga, tapi yang pertama kali itu ada jalur undangan lewat rapot. Jadi setahu aku itu rapot dari semester 1 sampai semester 5 itu diakumulasi, nanti kita daftar lewat jalur sekolah, nanti baru pihak PTN-nya yang menyeleksi, kayak gitu sih. Oh ya guys, buat kalian juga yang mungkin nih udah kayak mencoba untuk masuk perguruan tinggi negeri lewat berbagai jalur yang ada dari universitas-universitas negeri yang ada, terus kalian lolos, congrats buat kalian. Selamat. Terus buat kalian juga yang mungkin udah ngikutin segala tes, segala upaya untuk masuk perguruan tinggi negeri dan belum keterima, kalian jangan langsung putus asa, jangan menyerah. Percayain aja gitu sama Tuhan, dia pasti kasih yang terbaik. Iya nggak Kak? Betul banget. Bahkan mungkin Kakak pun nggak expect gitu bisa masuk SNMPTN, iya nggak? Iya sih, bener nggak expect banget. Tapi Tuhan ya itu, sekali lagi Tuhan kayak kasih berkatnya tuh banyak banget. Jadi ya puji Tuhan sih akhirnya masuk SNMPTN tanpa tes, karena aku juga yang aku sadar juga sih, maksudnya tes itu juga harus belajar yang giat juga kayak gitu. Nah guys, BTW nih Kak, Kakak nih keterima di PTN mana, jurusan apa gitu? Aku di PTN UNJ, Universitas Negeri Jakarta, prodi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Widih, calon guru nih. Iya, cekgu. Asik. Oh iya, boleh nggak sih Kakak sharing gitu kehidupan perkuliahan Kakak? Apakah menyenangkan kayak sinetron yang kayak enak banget gitu kan kuliah? Banyak kan orang yang masih SMA, aduh gue pengen banget cepet-cepet kuliah gitu, kayak kuliah lebih fun dibanding SMA. Coba Kakak boleh sharing sama teman-teman. Gini sih teman-teman, aku awalnya juga ya kembali sih
mungkin sedih kan harus ninggalin SMA yang dimana aku udah banyak teman-teman, terus kenangan di situ kayak gue udah mau dewasa nih gitu kan, udah mau masuk kampus, dunia perkampusan yang kayak udah menentukan lu bentar lagi akan menjadi orang dewasa gitu ya. Tapi puji Tuhan memang aku juga ngalamin pahit-pahitnya tuh di kampus, apalagi aku mungkin kalau di SMA kan 3 tahun gitu, ini di kampus 4 tahun gitu. Itu yang bikin kayak wah lama banget, di SMA udah lama, terus di kampus udah lama gitu kan. Ya banyak sih pahit manis kehidupan di kampus tuh, banyak banget deh. Kalau boleh sharing, apa nih Kak suka dukanya kehidupan perkuliahan, kayak apa gitu yang Kakak alamin gitu selama perkuliahan 4 tahun ini gitu. Mungkin kalau aku sharing dari aku awal maba ya, dari aku awal maba itu bener-bener tahun-tahun 2016 itu awal-awal tahun yang berat banget sih. Maksudnya jujur kalau mau boleh sharing, dari awal tahun aja tuh udah berat banget sampai aku keluar dari kampus, bukan keluar, maksudnya lulus gitu. Jadi aku waktu maba kan keterima lewat jalur SNMPTN tuh bulan apa ya, Mei Juni mungkin ya, sekitar segitulah. Terus udah keterima nih, udah seneng kan, udah puji Tuhan gitu, mama papa juga bangga gitu kan. Nah terus tiba-tiba aku disuruh daftar ulang atau lapor diri gitu. Terus yaudah aku seneng nih, aku nggak pernah datang ke kampus karena jujur aja kampus ini kampus impian aku banget gitu, yang bikin gue cita-cita jadi guru, dan gue akhirnya keterima di situ gitu. Udah seneng puji Tuhan gitu. Terus tiba-tiba pulang-pulang nih kan capek kan. Terus tiba-tiba ada dapat kabar gitu kan, opung aku meninggal gitu. Itu yang kayak yang sedih banget gitu kan. Maksudnya memang banyak juga sih maksudnya kenangan sama opung aku, maksudnya nenek aku gitu yang belum tahu opung gitu. Nah itu yang bikin aku sedih gitu, ketika aku udah beranjak dewasa, Tuhan malah panggil opung aku yang udah tinggal terakhir gitu, udah satu-satunya, nenek aku satu-satunya gitu, dan dia udah meninggal saat aku udah lagi sukacitanya gitu. Jadi ya itu mungkin Tuhan juga mengingetin aku gitu, jangan terlalu berpuas diri atau bangga diri, tapi karena masih banyak step-step kehidupan lainnya yang bakal kamu capai gitu. Terus mulai dari situ udah kayak yang sempet down lah ibaratnya gitu. Siapa sih yang nggak down dari dapat kabar sukacita tiba-tiba dapat kabar duka cita gitu. Dan ya aku ngerasain sih the pain yang papaku rasakan gitu waktu dia senang putrinya gitu, anak perempuannya itu lulus SNMPTN, terus tiba-tiba ibunya meninggal gitu. Itu kayak yang kacau banget dan aku ngeliat papaku nangis tuh yang bikin aku kayak yang wah gila, gimana nih kalau misalkan gue ada posisi bokap gue gitu yang kehilangan orang tuanya gitu. Terus ya buat teman-teman yang nggak tahu juga, di adat Batak itu tuh mau meninggal ataupun mau nikah itu tuh banyak banget duit yang pasti keluar gitu. Apalagi aku sekeluarga harus pulang kan ke Medan, ya maksudnya ya kali nggak pulang gitu, ini opung satu-satunya ya itu kan. Ya udah tuh dari situ kita pulang, dan ya berbagai macam cara lah Tuhan taruh gitu, gimana caranya supaya kita ke Medan dengan uang yang seadanya gitu kan, tapi Tuhan kasih berkat itu. Terus habis itu udah selesai pulang, nyampe di Medan ya ada ya pesta adat gitu-gitulah segala macam gitu kan. Udah nih, terus tiba-tiba kan aku kan udah mau graduation SMA tuh waktu itu. Ya itu subuh-subuh langsung cabut ke Jakarta kan. Terus di situ kayak yang akhirnya aku sama mamaku berdua doang tanpa papa sama adekku. Papa sama adekku masih di Medan tuh. Ya udah di situ mulai deh pahit-pahitnya kehidupan masa-masa kuliah tuh ada di situ. Terus habis itu aku ngekos kan. Ngekos. Nah, ya tau lah maksudnya kehidupan anak kosan tuh gimana, meskipun dari rumah aku ke kampus tuh sebenarnya lumayan deket, cuman waktu itu kan akomodasinya nggak sebanyak yang sekarang. Iya, nggak sebanyak gitu yang ya. sekarang kan TJ udah banyak banget kan. Terus ya udah aku ngekos. Nah ini sih aku mau sharing juga nih ke Elisa sama ke teman-teman juga, kalau misalkan dunia perkosan itu kan harus manage uang banyak, maksudnya uangnya tuh harus di manage tuh dengan irit gitu kan. Terus
kehidupannya juga harus teratur lah, ibaratnya anak kos kan identik sih makan Indomie gitu ya. Nah aku juga ada pengalaman sharing yang amazed banget, saking amazednya aku nggak bisa berkata-kata gitu. Oh ya, aku lupa, jadi pas udah selesai aku masuk maba nih, jadi ada kejadian juga, mamaku tuh kayak pulang kampung gitu kan, ada saudaraku yang nikah. Nah pas lagi pulang di situ, mamaku tuh tangannya patah. Aduh. Nah di situ aku yang ya gimana ya, mamaku kan pekerjaannya jahit, butuh banget tangan untuk bekerja gitu kan. Ya maksudnya itu yang bikin aku juga hancur gitu ketika udah opung aku meninggal, terus tiba-tiba tangan mamaku patah gitu, dan aku masih baru menjadi sosok yang dewasa gitu, udah masuk kampus gitu kan. Terus ya pengalaman aku yang di kosan aku ini yang agak lucu tapi aneh gitu, tapi sedih juga gitu. Jadi kan aku sering pulang kan kalau akhir pekan gitu, kayak Sabtu Minggu gitu. Dari Jumat malamnya aku udah pulang gitu. Terus aku di situ cuman ada beras, aku nggak tahu berapa liter, mungkin cuma ya 1 liter apa 2 liter gitu. Terus sama ada Indomie gitu kan. Terus entah kenapa aku berpikiran kayak gue bawa pulang aja gitu, ngapain ditaruhin, nggak ada yang makan juga gitu kan. Terus tiba-tiba aku bawa pulang lah. Itu kondisinya udah malam juga kan. Aku naik angkutan umum tuh di situ, belum ada TJ yang bener-bener safe banget gitu kan. Terus akhirnya pas aku pulang, mamaku tanya, itu masih tangan mamaku masih patah gitu kan, kamu bawa apa gitu. Terus aku bilang bawa beras sama Indomie, dan aku nggak tahu tiba-tiba mamaku nangis gitu kan. Mamaku nangis gitu, kenapa gitu. Puji Tuhan banget kakak bawa itu gitu. Emang kenapa, kita udah nggak punya duit lagi gitu. Kakak kok bisa kepikiran bawa Indomie sama beras gitu. Di situ kayak yang kenapa Tuhan kasih Roh Kudus gitu buat aku. Kayak itu sebenarnya hal kecil gitu, hal yang simple gitu kan, tapi itu bermakna banget buat aku dan keluargaku gitu ya. Akhirnya kita masak beras sama Indomie itu dengan ya apa ya, berusaha menghargai banget Tuhan tuh kasih warning gitu, kayak lo bawa aja tuh beras itu sama Indomie gitu sih. Itu yang mau saya, banyak lah pahit-pahitnya kehidupan di kampus aku itu gitu. Puji Tuhan banget ya Kak. Kayak maksudnya ya ampun, kalau secara manusia tuh kayak hal yang aneh banget gitu, kayak kalau dilihat orang-orang ini orang ngapain gitu kan. Terus secara pribadi pun kayak ya ampun, ngapain juga gue bawa gitu, di rumah juga ada pasti. Kita pasti mikirnya gitu kan gitu. Cuma kayak coba aja kita nggak ngikutin kayak tuntunan Tuhan lewat hati kita gitu. Bener banget. Kayak pasti nyesel lah, kayak aduh kenapa tadi itu nggak ngelakuin gitu. Padahal udah di dalam hati tuh kayak gue bawa aja, bawa aja. Kayak kita juga sering banget nih pasti ngalamin kayak misalnya tiba-tiba dibilang kita mau pergi nih ke suatu tempat, terus kayak tiba-tiba dibilang udah nggak usah pergi, terus kita tetap pergi, dan kayak ada suatu hal yang kayak yang aduh kenapa gue harus pergi gitu. Betul. Ternyata misalnya ada sesuatu hal yang terjadi gitu guys, kayak maksudnya kadang kita juga jangan terlalu kerasin hati banget gitu ya. Kayak kalau udah dikasih warning ya udah ikutin aja gitu, walaupun ya secara manusia aneh banget aneh gitu banget. Ya kayak apa gitu loh. So kalian pernah nggak ngebayangin kayak kalian di kosan punya beras sama Indomie, terus habis itu kayak kalian mau pulang nih ke rumah gitu kan, terus kayak kita udah mikir lah pasti di rumah ada beras sama ngapain. ada ya nggak seenggaknya makanan yang lain gitu, ngapain juga kita bawa. Dan gitu kayak nggak dalam jumlah yang besar juga gitu kan ya betul. Kak, tapi kayak itu ternyata suatu hal yang berharga yang harus kita lakukan gitu. Betul. Nah, oh iya Kak, ngomongin tentang perkuliahan kan kayak kampus-kampus tuh kayak banyak beasiswa gitu kan ya. Oh iya. Di UNJ sendiri kita nyebutin nama PTN nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Di UNJ sendiri tuh kayak ada beasiswa gitu nggak sih Kak? Kayak yang bantuan buat mahasiswanya gitu? Ada sih, puji Tuhan juga. Aku emang nggak ngurus kayak bidik misi sama apa sih KJP KJMU gitu, karena ya emang aku juga tinggalnya kan di Tangerang kan, bukan di Jakarta, jadi nggak bisa juga yang KJMU itu. Tapi di PTN, rata-rata di PTN terkhusus juga di UNJ juga ada beasiswa sebenarnya gitu. Nah terus
aku mau sharing juga sih, sebenarnya aku dapat beasiswa juga. Cuman itu yang beasiswanya aku udah nggak dari awal maba, jadi itu 2 kali kalau nggak salah, jadinya 4 semester. Itu tuh kayak semacam namanya PPA aku lupa tuh singkatnya apa, tapi itu PPA itu kayak kerjasama juga UNJ gitu kan. Nah jadi dia tuh beasiswa itu tuh diberikan ke mahasiswa itu ya juga pakai jalur seleksi juga gitu. Ada tes-tesnya gitu juga atau ini sih nilai? Kayak proposal PKM gitu, ngajuin. Kita kayak ngajuin proposal, ya, terus bener. dilihat menuin kriteria atau enggak gitu ya. Terus juga dilihat juga kan kayak IPK-nya berapa, terus ini emang bener-bener yang membutuhkan atau enggak gitu kan. Nah puji Tuhan aku juga seneng sih kayak di teman-teman perkuliahan aku juga yang nggak pelit-pelit soal info. Mungkin karena aku masih maba dulu, aku nggak tahu beasiswa itu dari mana kan. Nah terus aku juga terjun di dunia BEM juga kan, jadi itu yang bikin aku relasinya juga banyak kan. Nah puji Tuhan dapat beasiswa. Nah tapi meskipun dapat beasiswa itu jadi gini, keluarga aku kan mengkuliahkan bukan cuma mengkuliahkan aku doang. Ya mengkuliahkan, aku punya kembaran. Asik, kembaran nih. Iya, kembaran aku itu juga sama kayak aku kan, maksudnya kuliahnya sama satu semester, maksudnya semesternya juga sama gitu, tingkatnya sama. Nah seumuran soalnya. Iya. Nah jadi dia itu juga butuh uang kuliah yang banyak gitu, jadi dia uang kuliahnya memang lebih besar dari aku. Tapi ya itu beasiswa itu ya sangat ngebantu gitulah, ibaratnya sangat ngebantu keluarga aku, karena untuk menguliakan 2 anak kembar sekaligus tuh nggak mudah, apalagi mamaku bekerjanya penjahit, sementara papaku awal-awal maba doang, papaku kerja kayak gitu. Jadi itu yang bener-bener tahun-tahun terberat aku tuh ya waktu aku kuliah gitu sih. Jadi lewat beasiswa itu ngebantu UKT aku. Jadi beberapa semester berapa ya? Aku semester 3 deh kayaknya baru mulai dapat UKT beasiswa. Nah itu jadi kan adalah beasiswa aku golongan sekian gitu kan. Nah itu ya bikin aku cuman kayak nambahin berapa ratus doang gitu sih. Oh puji Tuhan banget ya, kayak beasiswa bisa ngebantu perkuliahan gitu. Karena kayak banyak juga kan yang orang gitu kayak mau kuliah tapi kayak misalnya nggak ada biaya, terus Tuhan boleh bantu gitu lewat beasiswa yang ada. Nah kira-kira nih Kak, dari pembicaraan kita hari ini gitu, saat ini apa sih yang mau Kakak kayak sharingin gitu, sesuatu yang mungkin udah Kakak lewatin gitu, yang bisa di-sharingin sama teman-teman, boleh banget. Ya aku mau ngasih ngasih penguatan juga sih buat teman-teman yang mungkin ngalamin hal yang sama, apalagi mungkin kita pernah ngalamin masa-masa atau berat yang di perkuliahan ataupun di sekolah, SMP, SMA atau ya semacamnya gitu. Aku punya ayat penguatan juga sih yang sampai sekarang yang bikin aku dikuatin Tuhan gitu, lewat Yeremia 29 ayat 11 yang Tuhan tuh bener-bener taruh rancangan-rancangan yang baik buat kehidupan kita, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Supaya dia memberi hari depan yang penuh harapan gitu. Itu yang bikin aku sampai sekarang itu yakin gitu. Bukan dari dulu, maksudnya dari awal aku kuliah aku selalu terapin itu. Jadi yang kalau yang tadi aku boleh sharing tadi tuh dari aku kuliah, awal kuliah sampai aku akhir kuliah, aku bilang sama Tuhan yang taruh aku di sini, Tuhan juga yang bakal ngeluarin aku dengan caranya Tuhan gitu. Jadi walaupun di setiap semester itu, aku lupa ceritain juga, walaupun setiap semester itu aku ada hal-hal yang bikin aku sulit untuk bayaran gitu, aku ke pending, sampai aku pernah menyendiri, bener-bener turun naik TJ, saking aku hopeless gitu, kayak aku nggak mau mama papaku kecewa karena aku pasti ngambek karena nggak bisa bayar uang kuliah. Tapi lebih baik aku menyendiri, aku ambil waktu gitu. Jadi meskipun aku nggak ambil waktu di kamar untuk berdoa, aku turun naik TJ, aku disitu langsung berdoa, bener-bener kayak yang Tuhan udah janjiin aku masuk sini, Tuhan yang akan keluarin aku dengan caranya Tuhan yang luar biasa gitu. Jadi buat teman-teman juga, aku nggak tahu ayat mana yang mungkin neguhin kalian, tapi saran aku ketika kalian udah hopeless, ketika kalian udah ngerasa kenapa sih dunia ini tuh kejam banget atau bikin kecewa, taruh
Yeremia 29 ayat 11 itu di hati kalian gitu, karena Tuhan tuh nggak pernah ngasih rancangan yang buruk kayak gitu sih, dan dia pasti akan ngasih hari depan yang penuh harapan. Amin. Gitu Itu juga sama sih, kayak hal yang selalu aku taruh gitu di hati aku, kayak kalau Tuhan udah kayak taruh kita nih di suatu tempat atau di suatu hal gitu, kayak apapun yang kita lakukan gitu, itu udah Tuhan yang taruh. Tuhan pasti siapin dan sediain apa yang kita butuhin, ya betul, enggak? betul banget. Kayak aku juga ngalamin gitu, kayak maksudnya apa ya, kayak kuliah itu kan nggak yang mudah terus gitu, UKT lah, terus IPK, dan misal kayak aku gitu di jurusan yang mungkin kayak sebenarnya gitu, aduh Tuhan ini tuh sebenarnya bukan passion aku gitu, tapi kayak ya udah Tuhan udah taruh di sana, Tuhan yang bakal siapin aku, betul banget. Tuhan yang bakal sediain apa yang aku butuhin gitu. Kayak tadi Kak Ola gitu, bisa bayar UKT tiap semester, itu udah kayak suatu hal yang puji Tuhan banget gitu. Di tengah-tengah kesulitan apa yang kita lagi hadapin, tapi Tuhan nggak yang tutup mata aja, gitu, Tuhan nggak yang ya udah lu jalanin aja gitu, enggak gitu. Tapi kayak dia baik banget gitu, kayak bahkan kita sampai yang kayak tadi Kak Ola cerita, sampai di tahap yang hopeless banget, nggak bisa, kayak aduh Tuhan ini tuh gimana gitu. Tapi kayak ya udah gitu, kayak karena Tuhan yang taruh, ya Tuhan juga yang bakal keluarin, ya nggak? Tadi kayak tadi Kak Ola bilang. Mungkin ada lagi Kak yang mau di-sharingin gitu, kayak yang apa gitu? Sharing apa ya? Aku juga mau sharingin juga sih, maksudnya pertolongan Tuhan tuh mungkin nggak cuma di titik-titik dimana kita hopeless gitu, tapi di dalam hal kecil pun Tuhan tuh taruh pertolongannya gitu. Yang tadi Elisa juga bilang, circle kita sangat mempengaruhi, sangat banget mempengaruhi. Mungkin aku juga sharing, mungkin ada teman-teman di luar sana yang sulit untuk berbaur sama lingkungannya, sama pertemanannya, atau mungkin ngerasa nggak punya siapapun gitu. Aku cuma mau ngasih tahu, meskipun kalian nggak punya tempat untuk bernaung, ataupun sahabat-sahabat yang ada itu meninggalkan kalian atau apapun, kita tetap punya Yesus. Kita punya Yesus yang jadi sahabat kita. Tuhan tuh nggak cuma nolongin ke titik yang terlemah gitu, titik yang simple aja soal pertemanan. Aku ngerasain banget kok dari awal aku punya pertemanan yang aku nggak expect gitu, gue bakal nganggap mereka saudara gue, dan ternyata di SMA aku ngerasain aku punya sahabat sekaligus saudara kayak gitu. Bahkan maksudnya Tuhan tuh benar-benar baik banget ngasih unjuk mana nih circle yang baik buat kamu, circle yang sehat buat kamu kayak gitu. Terus aku juga ngalamin banget yang soal persoalan yang ribet banget di kampus aku ketika aku telat bayaran lebih tepatnya. Yang telat bayaran itu jujur ya emang gak enak banget nih guys, karena kita harus telat ngisi KRS. Waduh, KRS. Sementara KRS itu harus rebut-rebutan kan. Apalagi aku awal-awal maba tuh kayak yang ada mata kuliah umum yang setiap jurusan bisa masuk ke situ, dan itu benar-benar harus rebutan gitu loh. Dibatesin lagi kan dibatesin orangnya. Kelasnya satu orang tuh harus satu kelas tuh harus berapa gitu kan. Itu yang bikin aku kayak yang apa sih, gue telat loh, terus gue gimana. Dan akhirnya emang aku ngalamin ketika teman-teman aku masuk kelas ini, aku malah masuk kelas yang lain gitu, dan hampir-hampir bentrok gitu loh jadwalnya. Nah terus tapi meskipun ada hal itu, Tuhan bantu aku lewat saudara juga. Aku juga puji Tuhan banget buat terutama ya buat tulang aku gitu, dan tulang aku yang baik banget mau itu paman atau bibi ya lupa dalam bahasa Batak gitu. Ya jadi paman sama bibi aku tuh yang benar-benar support aku juga gitu. Selain orang tua aku, mereka yang benar-benar support secara moral maupun material gitu sih. Jadi jangan pernah kalian takut kalian gak punya siapa-siapa yang ngebantuin kalian, tapi Tuhan bakal gerakin orang-orang di sekitar kalian buat ngebantuin kalian. Betul banget gitu guys, betul banget. Kayak di tahun 2020 ini mungkin kita kayak ngalamin kesulitan banyak banget ya, tapi kayak kalian sadar gak sih, kita selama tahun 2020 ini di tengah kesulitan ini, di tengah kayak orang yang banyak di PHK, terus kayak betul. pasti kan pendapatan juga susah gitu ya. Tapi Tuhan gak pernah biarin kita gak makan satu hari pun. Betul, ya gak? Betul banget. Puji Tuhan gitu, aku dan keluarga gitu,
walaupun kita keluarga tuh gede banget guys, 8 orang, dan kayak maksudnya Tuhan nggak pernah biarin kita tuh kayak yang jadi orang kelaparan, kayak orang yang bener-bener berkekurangan banget gitu. Dan puji Tuhan nih kita tuh berkecukupan di tengah kesulitan ini. Kayak mungkin orang kayak yang kalau kita cuma ngeliat sisi negatifnya gitu, kayak aduh nih tahun ini bener-bener gila banget gitu. Buruk banget iya gitu. Buruk banget. Tapi kalau kita sadarin lagi gitu guys, kayak Tuhan tuh selalu dan tetap baik gitu sama kita. Kayak maksudnya ya itu tadi yang kayak dikit aku bilang kan, kayak kita nggak pernah yang namanya kelaparan, kekurangan makanan. Ada aja gitu bantuannya dari mungkin dari orang-orang sekitar, atau mungkin dari saudara-saudara kita, atau mungkin dari mana aja Tuhan tuh bisa banget gerakin. Mungkin dari orang yang nggak dikenal tiba-tiba datang, ya kan? Nah jadi kayak tadi Kaola bilang gitu, kayak jangan langsung kayak putus semangat gitu. Ayo tetap ya kita lihat Tuhan gitu. Karena kalau kita lihat masalahnya, ya udah masalahnya yang gede, bukan Tuhannya yang gede. Padahal kita punya Tuhan yang besar gitu, kayak Tuhan yang mampu ngelakuin segala sesuatu, iya nggak? Dan apa ya? Apapun yang lagi kita hadapin, pergumulan kita, mungkin kita kayak ngerasa, ya ampun gue udah doa bertahun-tahun tapi nggak dijawab. Kita perlu satu hal sih guys, ketekunan. Karena kadang nih kita nggak sadar gitu, padahal kita bilang kita udah doa bertahun-tahun, iya nggak bertahun-tahun secara tekun gitu, kayak tiap hari kita doa gitu. Nah mungkin ini juga yang bisa kita sharingin ke kalian. Kita harap sih kalian dapat sesuatu yang bisa jadi berkat gitu, jadi rema buat kalian. Nah segitu aja sih guys dulu. Aku Elisa Stefani dan Elora Sarah pamit undur diri, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Oh ya, buat kalian bisa banget buat komen di bawah ide-ide podcast apa lagi yang sekiranya bisa kita sama-sama sharingin gitu di sini. Terus jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terus hidupin lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update dari video channel ini. God bless guys.